Sobat Spensa, kembali lagi di podcast Spensa. Spend your time with podcast. Saya Kalta Dan saya Selo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih guys. Kira-kira siapa sih? Kalta, kamu tahu nggak sih kita kedatangan siapa? Kita hari ini kedatangan tamu bernama Bapak Suarsono dari Komisioner KPU Sragen nih. Nah, untuk Bapak Suarsono, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih adik-adik yang luar biasa. Ada adik Alta, ada adik Selo mewakili dari SMP 1 Negeri Sragen. Dan salam untuk semuanya, sehat selalu, luar biasa selalu gitu. Amin. Ya, baiklah. Untuk Bapak Suarsono nih, tadi kan Bapak berasal dari tim komisioner KPU Sragen. Kita boleh tanya nggak sih Pak, KPU itu lembaga apa dan di mana sih letak kantor KPU di Sragen itu? Oke, KPU itu adalah lembaga non-struktural negara di mana KPU adalah penyelenggara pemilihan umum. Jadi itu pemilihan umum memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Dan kami adalah lembaga yang mandiri, tetap dan mandiri, dan setiap 5 tahun kami berproses terkait dengan masa jabatan kami. Jadi kami itu adalah lembaga yang independen, yang tidak bisa diintervensi dan tidak bisa dicampuri oleh lembaga-lembaga lain dalam rangka menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Lah letak kantor kami itu di Jalan Letjen Sutoyo ya, di Krapyak itu ya, dekatnya IPHI Sragen Kota. Jadi kalau adik-adik dulu tahu terminal lama itu belok ke kiri itu nanti akan ketemu sebelah kanannya ada kantor KPU Kabupaten Sragen. Kami terdiri dari 5 personel untuk komisionernya. Jadi ada 1 ketua dan 4 anggota komisioner Kabupaten Sragen. Kemudian kami ada sekretariat, sebagian besar adalah PNS dan ada yang sebagian adalah PPN. Jadi kami sebagai komandannya pemilihan umum yang ada di Kabupaten Sragen, dan kami menerjemahkan seluruh kegiatan pemilu yang itu dasarnya Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 gitu. Kira-kira kita boleh nggak sih Pak main-main ke tempat KPU gitu di Sragen? Oke, boleh banget. Jadi kami terkait dengan kegiatan-kegiatan sosdiklih kami itu kami mengundang semuanya yang berkesempatan, baik itu belajar langsung dengan alat-alat fasilitas yang ada di KPU, kemudian bisa diskusi dengan komisionernya, bisa juga kami sering melakukan forum group discussion, termasuk 2002 kemarin akhir kami mengundang seluruh pengurus OSIS SMA, SMK, MA se-Kabupaten Sragen untuk diskusi untuk berbagai hal terkait dengan masalah kepemiluan agar agar generasi-generasi kita ke depan itu betul-betul paham pemilu. Jadi pemilu bukan sesuatu karbitan. Takut nanti kalau jiwa-jiwa mereka itu tidak mempunyai karakter berdemokrasi yang baik, tahu-tahu nyalon, nah pikiran mereka simpel, pokoknya jadilah cara-cara yang tidak baik kadang-kala ditempuh di situ. Jadi KPU sendiri itu gimana sih dalam memandang demokrasi di sekolah, terutama tingkat SMP nih Pak? Ya, jadi dimanapun jenjang pendidikannya, sebenarnya KPU itu membuka diri terkait sebagai laboratoriumnya demokrasi. Nah kalau kita SMA, SMK, MA mestinya mereka sudah siap menjadi pemilih pemula. Tapi kalau SMP itu kita siapkan 5 tahun yang akan datang juga menjadi pemilih pemula. Makanya di situasi seperti ini SMP pun juga menjadi bagian tempat untuk mendidik generasi kita agar pintar berdemokrasi. Makanya bagaimana etika berdemokrasi itu, kemudian nilai-nilai dasar berdemokrasi itu ya harus kita tanamkan mulai sekarang agar apa? Nanti di level tingkat SMA, universitas dan di level masyarakat itu tidak sesuatu yang sifatnya istilahnya tidak dini lah. Jadi dia sudah mengetahui proses demokrasi sudah sejak awal, hanya memang ruang lingkup prosesnya kalau di KPU memang
luar biasa banyak. Tahapan kita itu sudah mulai tahun 2002, tanggal 14 Juni 2002. Sampai sekarang terus berproses, tidak pernah istirahat begitu. Oke, baiklah. Jadi untuk tingkat SMP itu juga harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya, Pak? Iya, harus itu. Karena demokrasi itu sudah menjadi bagian kehidupan bernegara kita. Sehingga generasi kita itu harus mulai ditata dengan baik terkait dengan pemahaman demokrasi. Agar apa? Indeks demokrasi kita itu tidak jatuh di antara negara-negara yang ada di dunia ini. Karena apa? Ya pendidikan demokrasi sudah dimulai sejak SMP, termasuk juga kurikulum. Adik-adik ini kan sudah ada juga tentang suara demokrasi. Iya, betul sekali. Tapi untuk siswa tingkat SMP itu kan mungkin belum boleh memilih secara umum seperti calon presiden atau calon DPR gitu ya, Pak. Nah, siswa SMP boleh tidak sih, Pak, untuk mengikuti pemilihan umum tersebut? Jika tidak boleh, alasannya mungkin bisa diberitahu kepada teman-teman semua. Iya, jadi gini, pendidikan kita kan berarti tidak serta-merta harus mengikuti. Pendidikan adalah sesuatu yang harus diketahui untuk mempersiapkan situasi yang akan datang. Termasuk adik-adik mungkin pendidikan tentang rumah tangga dan sebagainya kan mungkin besok SMA juga akan disampaikan. Tapi saat itu kan belum berumah tangga. Nah ini penting. Akan arti pentingnya memahami proses yang akan datang. Jadi terkait dengan permasalahannya kenapa SMP harus? Ya harus, karena itu bagian dari tata kehidupan negara kita, harus tahu, harus paham, dan itu juga mengembangkan calon kita besok di depan saat kita ikut di SMA. Lah termasuk, lah boleh enggak? Ya secara aturan memang enggak boleh. Secara aturan memang enggak boleh, ya karena hak pilih itu adalah yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Ya itu syaratnya memang itu. Kalau besok adik-adik sudah umur 17 tahun, sudah lebih dari SMA atau mungkin saat SMA umurnya sudah 17 tahun, itu sudah menjadi warga negara yang mendapatkan hak untuk memilih. Termasuk misalnya kan kita itu besok itu proses pemilihannya tanggal 14. Jadi ada beberapa anak-anak yang belum punya KTP, tetapi saat itu mungkin anak-anak nanti umurnya sudah 17 tahun, sudah punya hak pilih. Jadi sudah dihitung semua data pemilih itu dari yang besok setelah 14 itu baru umur 17 tahun, atau mungkin ada yang TNI Polri kan nggak boleh nyoblos juga. Tapi nanti kalau ada perhitungan setelah sebelum tanggal 14 ternyata yang bersangkutan itu ternyata sudah pensiun, ya mereka juga harus dimasukkan menjadi daftar pemilih itu. Jadi SMP itu bisa dibilang sebagai awal proses untuk anak-anak berlatih demokrasi ya Pak? Iya, jadi agen of change, jadi agen perubahan pemikiran yang lebih baik di situ untuk berbuat secara demokratis agar tidak kaget karena demokrasi itu sudah lazim terjadi di Indonesia. Ada pilihan kades yang formal ya, ada pilihan bupati, gubernur, kemudian ada pemilu. Lah itu semuanya juga harus disiapkan. Nah, tidak hanya sekedar rutinitas, tidak hanya sekedar kontestasi yang dinikmati oleh level-level politik, tapi masyarakat harus mengambil peran yang strategis di dalamnya. Saya juga mau tanya nih Pak, KPU itu mengukur suatu keberhasilan dalam proses pemilihan pemilu maupun pemilos, itu bagaimana sih Pak? Ya, kalau KPU mengukur ya yang jelas satu, partisipasi masyarakat maksimal ya. Kemudian yang dipilih juga orang-orang yang betul-betul yang mempunyai kemampuan, dedikasi, profil yang sebagainya, karakter yang baik. Mestinya artinya di situ pemilihnya juga cerdas begitu. Kemudian yang berikutnya tidak ada konflik. Nah, jadi proses pemilu itu rawan konflik. Semuanya masalahnya luar biasa. Ada saat kampanye, saat pendaftaran dan sebagainya. Itu luar biasa konflik ya. Lah kalau kita implementasikan di pemilos gitu kan. Bagaimana pemilos yang baik? Pemilos yang baik tadi saya nyampaikan bahwa harus dipersiapkan sarana prasarana, harus disiapkan personelnya, harus disiapkan terkait dengan mekanisme yang selalu terbuka, tidak ada intimidasi dan sebagainya. Harus ada partisipasi dari anak-anak itu sendiri secara aktif di situ. Kita mobilisasi. Kalau mobilisasi berarti kualitas pemilunya enggak bagus. Itu.
Oke, baiklah. Jadi untuk pemilu itu juga harus berjalan dengan adil gitu ya, Pak? Iya. Itu gini, jadi kalau kita kembali ke Undang-Undang 7 2017 bahwa azas pemilu kan ada luber dan jurdil. Jadi langsung itu yang bersangkutan sendiri, nggak boleh diwakilkan. Kecuali ada yang disabilitas mental itu didamping, pendampingannya juga harus dapat izin dari pengawas yang ada di situ. Ada yang tunanetra itu juga kita sediakan surat suara yang bentuk braille. Jadi enggak surat-surat biasa itu, biar agar mereka punya hak yang sama untuk menerjemahkan haknya. Kemudian langsung umum se-Indonesia Raya, agar apa? Itu ditetapkan dalam hari yang libur, agar orang itu tidak terbelenggu, aku kerja di perusahaan ini, kerja di mana, jadi diliburkan, se-Indonesia Raya diliburkan. Jadi umum secara nasional. Yang berikutnya langsung umum bebas itu setiap warga negara yang punya hak bebas memberikan haknya, tidak boleh ada tekanan, tidak ada boleh intimidasi. Apalagi tadi disampaikan Pak Kepala Sekolah adanya money politik gitu. Setelah diberikan uang nanti berpengaruh terhadap itu, tidak boleh juga. Kemudian rahasia itu artinya saat mencoblos itu tidak boleh seorang pun melihatnya kecuali pendamping yang diberikan kewenangan. Kemudian jujur dan adil yang terakhir. Jujur itu penyelenggara juga harus benar-benar jujur menyelenggarakan. Harus memakai azas imparsial, adil untuk semuanya, tidak membeda-bedakan. Oh, ini ada partai yang dekat saya, ini partai yang tidak dekat dengan saya, nggak boleh. Ya. Kemudian terkait dengan posisi itu menjadi satu asas yang penting yang harus diselenggarakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Gitu. Tadi kan itu rahasia, Pak. Rahasia itu kira-kira tuh pada saat kita milih terus sudah nih kita kan ngecap jari itu ya. Kita boleh nggak sih ngasih tahu tadi aku milih ini loh, atau memang harus rahasia, nggak boleh siapa-siapa tuh tahu kita milih siapa gitu, Pak? Di Undang-Undang 7 2017 itu sangat jelas sekali. Rahasia ya harus rahasia, nggak boleh disampaikan kepada siapapun, apalagi di situ moto. Memoto menyampaikan aku bagian dari loyalitas pada pertemananmu. Ini loh yang tak coblos itu. Nggak boleh. Itu bisa kena pidana 1 tahun penjara, bayangkan. Makanya adik-adik besok harus hati-hati saat umur 17 tahun itu udah diatur betul terkait dengan pidana pemilu. Menyampaikan secara lisan kalau diketahui banyak orang bisa jadi dipidanakan. Apalagi memoto, dituduh nih gambarnya, loh bentuk loyalitas saya. Tak tuduh itu kalau ngerti orang yang terkait dengan masalah pidana pemilu bisa dipidanakan. Jadi sangat harus hati-hati masalah rahasianya. Oke, baiklah. Berarti pemilihan umum itu dilakukan secara benar-benar sangat rahasia gitu ya, Pak? Bahkan sudah ada undang-undangnya nih, teman-teman. Jadi nggak sembarang orang tuh boleh tahu, dan tadi tuh kan dasarnya tuh luber jurdil ya. Nah nih Pak, pemilu itu kan juga kalau untuk siswa itu di sekolah, apalagi tingkat SMP itu pemilos ya. Nah, KPU memandang pemilos terutama di SMP Negeri 1 Sragen ini tuh bagaimana, Pak? Iya. Kembali ke tema awal tadi bahwa ini adalah pendidikan awal untuk adik-adik tingkat SMP. Agar apa nanti di SMA pun juga bisa melanjutkan. Agar apa selanjutnya pun nanti kalau di SMA sudah punya hak pilih, sudah menjadi sesuatu kehidupan yang lazim terjadi bahwa negara kita adalah demokrasi. Makanya saya itu juga sangat sering masuk ke wilayah-wilayah anak-anak SMP ya, banyak sekali. Kemarin saja saya hari Senin di SMP Negeri Gemolong, kemudian ada di SMP 2 Sumberlawang dan sebagainya. Kami misi besarnya adalah bahwa pemilihan umum, demokrasi, suara demokrasi maupun tidak sekedar hanya pilot projectnya saja, tapi memang ini bagian dari kesadaran adik-adik menyiapkan diri menjadi generasi yang sadar dan paham dan beretika dalam berdemokrasi. Gitu. Oke, baiklah. Jadi kalau di tingkat sekolah, terutama tingkat SMP, ini kan ada pemilos ya, pemilihan ketua OSIS. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak jika ada siswa yang tidak mau memilih calon pada saat pemilihan ketua OSIS itu, atau yang biasa sering disebut golput, golongan putih? Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai itu? Ya, namanya ini kan pendidikan pemilu, pendemokrasi, suara demokrasi, artinya itu nanti menjadi bagian evaluasi juga bagi sekolah.
Jadi kan nanti partisipasi kan bisa dihitung dari jumlah yang ada. Jadi bagi anak-anak yang ternyata mengambil posisi sebagai golput ya harus ada treatment khusus terkait dengan agar yang bersangkutan itu betul-betul bisa memaknai bahwa pemilu adalah sesuatu yang lazim, sebuah keniscayaan politik yang ada di Indonesia. Nah, nanti terjadi golput dan semuanya golput lah, ternyata akan terjadi situasi yang tidak baik untuk demokrasi kita. Makanya ini memang harus dilokalisir bagi anak-anak yang agak-agak nggak begitu berpartisipasi, meskipun hak golput itu adalah hak masing-masing orang, tapi ini adalah sebuah proses yang dibiayai negara besar. Kemudian kalau diimplementasinya di sekolah, sekolah kan juga menguras waktu, tenaga dan sebagainya untuk mencerdaskan anak berdemokrasi. Ya memang harus ada treatment khusus bagi anak-anak yang berkelakuan ngambil posisi golput. Nah, penyadarannya juga harus secara persuasif dan edukatif. KPU tadi itu kan sebagai lembaga yang mandiri juga ya Pak. Iya. Terus Bapak tuh juga mungkin kalau ada momen pemilihan ketua OSIS tuh juga datang gitu ya Pak? Oke, insya Allah. Ya. Kalau ada ya insya Allah datang, hanya kadang-kala agenda kami kan juga padat ya. Jadi kegiatan-kegiatan kan berbagai kegiatan ini saja sudah ditunggu. Nanti langsung ke kantor ini ada tanda tangan daftar calon sementara legislatif yang harus kita unggah di media. Nah, gitu kewajiban kami itu sebagai publikasi. Sepanjang kami waktunya cukup ada, insya Allah kami akan dampingi anak-anak agar kesadaran berdemokrasi anak-anak semakin baik gitu. Ini juga Pak, gimana KPU membimbing berjalannya pemilos atau sekolah untuk melaksanakan pemilihan ketua OSIS Pak? Ya mestinya ada beberapa trik dan strategi ya. Tadi kami ulas juga ya, untuk sebuah penyelenggaraan pemilos itu kan harus disyaratkan, harus ada pembentukan panitia yang betul-betul netral ya. Kalau panitianya nggak netral nanti nggak skenario kan bahaya. Ada ordal-ordalnya gitu ya Pak, orang dalamnya. Nanti ada permainan di situ nggak baik, nanti itu sudah didukung kepentingan nggak boleh. Nanti yang kedua adalah harus dibuatkan jadwal yang betul-betul maksimal. Artinya adik-adik dalam rangka memberikan dukungan pencoblosannya harus semuanya bisa hadir. Yang berikutnya juga terkait dengan pola anggaran. Ya ini juga harus direncanakan. Jadi tidak hanya sekedar menggugurkan syarat, kemudian sarana prasarana. Ya, surat suaranya dicetak yang bagus, yang baik agar semangat nyoblosnya juga oke. Kemudian sarana prasarana yang lain, alat coblosnya, biliknya, kotaknya. Kalau nanti nggak punya kotak yang berlogo KPU, pinjam di KPU gratis, nggak apa-apa, mau dekat aja kok. Ya, biar semangat berdemokrasinya juga baik. Yang terakhir, transparansi dalam rangka proses penghitungan suara. Harus ada saksinya yang baik, penghitungannya juga disaksikan semuanya, kemudian diumumkan dalam bentuk berita acara pemilos begitu kan. Itu sebagai mekanisme yang baik. Itu syarat-syarat agar agar pemilos yang ada di SMP itu juga semakin berkualitas. Kalau ini dibangun dengan baik, besok kamu sudah lulus kuliah, kemudian berumah tangga, ada agenda istilahnya feedback ke belakang. Oh, saya pernah di SMP menyelenggarakan situasi seperti, ternyata sekarang saya berhadapan-hadapan dengan dunia yang nyata. Nah, makanya idealisme jenengan akan dibangun di situ dengan baik, menjadi contoh-contoh proses demokrasi di tingkat masyarakat yang lebih baik gitu. Oke, baiklah. Jadi tadi kan jadwal KPU atau jadwalnya Bapak sendiri itu kan sangat padat gitu ya Pak. Bahkan setelah ini pun sudah ditunggu gitu. Nah, kesempatan Bapak datang ke sini itu bisa nggak sih memberi panduan atau bimbingan kepada sekolah maupun siswa-siswi terutama di SMP Negeri 1 Sragen dalam melaksanakan pemilihan ketua OSIS ini Bapak? Insya Allah bisa, sepanjang nanti ada kesepakatan dan koordinasi dengan kami ya. Di saat kami tidak ada situasi bersama dengan kegiatan lain, kami akan coba dampingi ya terkait dengan bagaimana menyelenggarakan pemilos yang lebih baik. Saya yakin pengalaman Bapak Ibu guru ini sudah luar biasa, tapi kalau nanti menghendaki kami untuk bisa hadir di sini, kami siap untuk mendampingi adik-adik sekalian. Kalau dilihat dari prosesnya, kira-kira pemilos dengan pemilu
prosesnya itu apa sama Pak dalam pemilihannya gitu dari awal hingga akhir? Ya, pasti beda terkait dengan apa ya mekanisme yang ada. Hanya hakikat prosesnya itu sama ya. Titik akhirnya adalah penyampaian hak aspirasi dalam pemungutan suara. Tapi kalau KPU itu tanggal 14 Juni 2022 itu sudah gong. Kemudian di situ sudah membuat pola anggaran. Pola anggaran itu harus legit banget se-Indonesia Raya ya. Kemudian juga ada tahapan pendaftaran partai politik itu juga lama. Kita harus verifikasi di lapangan, ada pendaftaran parpol, kemudian pengesahan. Nah, sampai dengan ada gugatan. Setelah itu ada pendaftaran calon legislatif. Nah, setelah itu ada pendaftaran calon perseorangan dan semua. Setelah selesai ini nanti ada tahapan lagi proses pembahasan tentang data. Data ini sudah, jadi daftar pemilih yang nanti akan nyoblos itu harus akurat. Lah kayak gitu kan banyak sekali. Sampai kadang-kala mekanismenya kita sampai nunggu jam 23 lebih 59 karena mekanisme hari terakhir pendaftarannya harus ditunggu sampai jam segitu. Jadi kadang-kala kami juga harus berjibaku dengan waktu yang itu sudah diatur di dalam tahapan. Hakikatnya sama, penyampaian aspirasi. Tapi kalau di KPU ya terkait dengan wilayah konfliknya, pesertanya, dan ini betul-betul menjadi apa ya proses pesta rakyat dalam rangka menentukan jenjang pengaruh jabatan siapa yang besok akan menjabat, baik itu presiden sampai dengan bupati. Gitu. Jadi SMP ini itu sebagai jenjang yang dimana siswa-siswi tingkat SMP melatih dirinya untuk dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin terbaik gitu Pak. Iya, itu mesti seperti itu. Jadi makanya harus dikawal terkait dengan mekanisme tadi, pembentukan panitianya, penyampaian visi misinya, kemudian surat suaranya, penghitungannya itu harus dikawal dengan baik. Kalau itu serius dilakukan ya hampir sama dengan KPU, hanya wilayah konfliknya hampir tidak ada kalau di SMP itu. Tapi nanti sebenarnya rasa ketidakpuasan anak-anak yang lain mesti ada. Hanya enggak menjadi suatu konflik. Tapi itu menjadi bagian manajemen konflik bagi adik-adik juga. Ada suara sumbang A, si B, si C. Itu ya hal yang lumrah. Tapi kalau di KPU ya sengketanya langsung bersurat ke Mahkamah Konstitusi sana. Langsung ada proses sidang dan sebagainya. Kalau kita kan enggak, kita memang ini miniatur bagi anak-anak untuk mengawali proses membentuk karakter siswa yang berdemokrasi. Oke, baiklah. Jadi pada intinya pemilihan pemilos dengan pemilu itu berbeda, tetapi pada hakikatnya itu tetap sama seperti itu ya Pak? Iya, hakikatnya sama. Menyuarakan sama. aspirasi. Aspirasi, menghormati dan beretika, berdemokrasi dan sebagainya. Dan memilih pemimpin, di sini akan memimpin. Makanya nanti, tadi kan saya mengatur bahwa baiknya memang setiap akhir masa jabatan struktur pengurus OSIS harus dievaluasi untuk perbaikan, untuk feedback pejabat berikutnya. Nah pejabat berikutnya juga harus menorehkan program kerja yang baik demi kemajuan, demi nama baik SMP Negeri 1. Nek nanti hanya biasa-biasa saja, tidak ada kreativitas dan sebagainya, tidak masuk di jurnal-jurnal provinsi sampai nasional, ya biasa itu. Makanya adik-adik yang terpilih itu juga punya inovasi, tapi inovasinya juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, kemampuan SDM dan sebagainya, agar apa? Nanti situasinya menjadi tantangan bagi pengurus OSIS tahun berikutnya gitu. Jadi semua itu harus dipersiapkan dengan baik harus banget siapkan ya Pak. semuanya. Jadi pengalaman kita itu para aktivis-aktivis kampus dulu itu banyak yang memegang tapuk pemimpinan negara kita. Ya, hampir banyak sekali, dominan sekali. Ya, jadi beda dengan, mohon maaf ya bahasannya, yang karbitan-karbitan ini kadang kapasitasnya beda dengan anak-anak yang sudah mulai teruji dari SMP jadi ketua OSIS, SMA ketua OSIS, kemudian kuliah jadi ketua BEM dan sebagainya. Mereka memang inisiatifnya untuk membangun negeri ini akan lebih luas cakrawala dan kemampuannya gitu. Jadi tadi kan Bapak menjelaskan tuh persiapan dari SMP tuh juga sangat berpengaruh untuk depannya juga ya Pak? Iya, jelas sekali itu. Dan itu juga salah satu bentuk demokrasi dan melatih demokrasi. Nah kira-kira bagaimana KPU
dan saran KPU agar sekolah itu tetap bisa menjaga dan memberikan ruang untuk anak-anak itu bisa berdemokrasi. Ya, yang jelas sekarang sudah ada pilot project penguatan pelajaran Pancasila, berarti implementasinya tinggal menjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anak juga harus proaktif, jadi jangan pasif. Anak-anak harus banyak inisiasi agar menjaga prosesi demokrasi meskipun hanya sekedar pemilihan ketua OSIS, pengurus OSIS, tapi situasinya itu juga harus betul-betul dibangun dengan baik. Tetapi tidak berhenti di situ. Setelah jadi pengurus OSIS juga ada mekanisme berdemokrasi selanjutnya. Ya kan? Ada rapat-rapat rutin dan sebagainya. Nah, itu juga menghormati pendapat di berbagai kebijakan dan keputusan itu juga bagian demokrasi. Jadi tidak hanya sekedar saat pemilihan saja, tetapi prosesnya juga harus dikawal setelah menjabat. Itu juga harus ada penghargaan, ada etika demokrasi yang baik, ada norma-norma demokrasi yang baik. Gitu. Saran saya adalah semoga nanti kedepannya lebih baik lagi terkait dengan persiapan pemilosnya, baik sarana prasarana, data dukung, kemudian publishnya kepada anak-anak itu juga harus oke, kemudian penyadaran untuk bisa memberikan suara yang lebih baik di saat proses itu sudah harus dikawal dengan baik sehingga tidak ada muncul lagi pertanyaan dengan anak-anak yang golput, anak-anak yang sak geleme dhewe dan sebagainya. Saya kira itu, terima kasih. Oke, baiklah Pak. Jadi kita sebagai para siswa itu harus menerapkan sikap demokrasi sejak dini dan juga harus menjaganya dengan mengawal dan terus menjaga agar tetap terterap pada diri kita seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana sih tips atau trik yang bisa kami para siswa lakukan untuk bisa menerapkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak? Ya, yang jelas bahwa kita kembali kepada Pancasila ya, sila keempat ya, tidak boleh memaksakan kehendak ya, dan setiap proses itu ada mekanisme perwakilan karena negara kita itu berdasarkan Pancasila dan itu sudah sangat jelas sekali diatur di Undang-Undang Dasar 45 sampai dijabarkan secara detail. Artinya triknya adalah, tipnya adalah ada Undang-Undang Dasar sebagai dasarnya. Di sekolah juga ada mekanisme suara merdeka. Di sekolah juga ada program pilot project. Ayo dikawal dengan sebaik-baiknya. Itu tidak hanya sekedar menggugurkan syarat, tapi dikawal dengan baik dan harus ada ruang-ruang kemerdekaan bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan bebas. Siswa juga harus menyampaikan sesuatunya dengan cara-cara yang merdeka, ya, tidak dalam tekanan, tidak ewo-pekewo, tidak takut. Lah, inisiasinya harus betul-betul dihargai oleh semua pihak, khususnya kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMP. Jadi siswa itu harus berdemokrasi dengan rasa yang bebas, tidak ada tekanan ya Pak? Iya. Tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap kebebasan yang lain ya. Kita kembalikan di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 ya. Masyarakat itu, warga negara itu diberikan kebebasan berserikat, berkumpul kan. Tetapi batas-batasnya itu juga diatur di undang-undang. Begitu. Oke Bapak, dari sekian banyaknya jawaban dapat kita simpulkan bahwa semua itu adalah proses demokrasi ya. Untuk mencapai di jenjang yang lebih tinggi lagi itu bisa berjalan dengan baik dan sudah mendapat pengalaman, terutama dalam tingkat SMP ini Bapak. Oke, baiklah, ini sudah berada di penghujung acara nih Bapak. Terima kasih untuk Bapak Suharsono yang sudah menyempatkan datang ke SMP Negeri 1 Sragen ini dan menyempatkan podcast bersama kami para siswa Negeri 1 Sragen. Saya Kalta dan saya Selo pamit undur diri untuk podcast kali ini.